damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah kita semua untuk Minggu Okuli hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ke-5. Lukas 13 ayat pertama sampai ke-5 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua binasa atas cara demikian." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, ada dua peristiwa tragis yang diangkat Yesus dalam teks yang kita baca tadi. Yang pertama, tragedi pembunuhan orang-orang Yahudi oleh penguasa Romawi Pilatus. Kemungkinan mereka melawan pemerintah penjajah pada waktu itu dan dibunuh, dan kemudian darahnya dicampurkan dengan darah korban di Bait Allah. Jadi mereka mempersembahkan korban ternak, domba atau kambing, dan darah orang-orang yang mati itu dicampurkan oleh Pilatus ke sana. Peristiwa tragis yang kedua adalah runtuhnya menara Siloam. Ada 18 orang meninggal katanya. Lantas Yesus memakai dua peristiwa tragis itu untuk menjelaskan sesuatu. Dia bertanya, "Kau pikir orang-orang yang mati dibunuh itu lebih besar dosanya dari semua orang Galilea? Kamu pikir orang-orang yang mati mengenaskan ketimpa menara itu lebih besar kesalahannya dari semua orang Yerusalem?" Yesus bilang, "Tidak." Dengan kata lain, Yesus menolak anggapan ada korelasi langsung antara tragedi dengan dosa. Jadi kalau ada jembatan runtuh, ada gedung runtuh, ada tsunami, ada pesawat jatuh, itu jangan langsung diartikan akibat kesalahan individu yang menjadi korban di sana. Bagi Yesus tidak. Jangan dibuat ada hubungan langsung antara penderitaan, antara tragedi dengan dosa perorangan. Tentu bisa jadi kalau pembuatan jembatan atau gedung bertingkat itu dikorupsi, kerjasama antara kontraktornya dengan pemborongnya, dengan pemerintah, kemudian rubuh, banyak orang mati, tentu itu akibat kesalahan, tapi belum tentu kesalahan orang yang mati di sana. Nah, demikian juga kalau ada peristiwa-peristiwa tragedi lainnya, gunung berapi, gempa, tsunami, dan lain-lain. Jangan
langsung hakimi orang yang menderita dan mati itu. Nah, apa yang mau kita petik dari sana? Ada 3 hal. Pertama, Tuhan Yesus mengajak kita, mengajak pembacanya pada waktu itu, pendengarnya, untuk sungguh-sungguh menyadari dan mengakui keberdosaan kita. Apakah hidup kita sedang sehat atau sakit? Apakah kita sedang kaya atau lagi kekurangan? Apakah kita sedang kemalangan atau sedang sentosa? Supaya kita sadar dan mengakui keberdosaan kita. Nah, karena itu Yesus berkata, yang harus mengakui dosanya bukan hanya orang yang mati itu, yang dibunuh itu, yang kena timpa menara itu, tapi semua kita. Nah, Yesus mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh sadar keberdosaan kita. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang pemungut cukai berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dia enggak mengatakan, "Kasihanilah aku telah melakukan A, B, dan C." Tapi dia merendah dan mengatakan, "Kasihanilah aku, orang berdosa ini." Petrus, murid Yesus, nanti kalau kita baca di Lukas 5 ayat 8, ketika dia melihat mujizat, keluar pengakuan dosanya yang sangat mendalam. Dia katakan, "Tuhan, menjauhlah kau dariku, sebab aku orang yang berdosa." Petrus sangat sadar, dia murid Yesus, tapi dia memiliki kesadaran yang sangat mendalam, dia orang yang berdosa. Nanti dalam perumpamaan anak hilang, Lukas 15 ayat 21, ketika si anak bungsu itu pulang, dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anakmu." Nah, apa yang bisa kita petik dari situ, saudara-saudara jemaat Tuhan? Bagi Yesus, semua kita berdosa. Bukan hanya orang yang sakit, bukan hanya orang yang miskin, bukan hanya orang yang sedang ketimpa bencana, semua kita. Sehat, kuat, sukses, kaya, aman, sentosa. Kita semua orang yang diminta untuk mengakui pada dasarnya kita adalah orang berdosa. Nah, apa sebetulnya kalau disebut berdosa? Jadi kalau kita baca Injil Lukas, kita baca juga nanti Matius, Markus, dan Yohanes, menurut Yesus berdosa itu paling sedikit 3 hal. Jadi bukan sekedar melanggar hukum Tuhan. Dosa itu artinya ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan kepada Allah. Ketika kita tidak percaya dan tidak setia kepada Allah, itu dosa. Yang kedua, dosa itu adalah meninggikan hati di hadapan Allah, menyombongkan diri di hadapan Allah. Itu dosa. Jadi bukan cuma sekedar mencuri atau berzina atau membunuh. Yang ketiga, ketika kita gagal mengasihi seperti Allah, itu juga dosa. Nah, dosa itu akarnya, asalnya di dalam hati. Nanti kalau kita baca Markus 7, 20-23, Matius 15, 18-20, Yesus mengatakan, dari dalam hatilah timbul segala kejahatan itu. Dari dalam hatilah timbul berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, menurut Yesus, dosa itu tidak terletak di luar diri kita, tapi di dalam hati kita. Nah, nanti Paulus itu lebih menegaskannya. Bagi Rasul Paulus, kalau kita baca nanti surat Roma pasal 6,
dan 7, dosa itu lengket dalam kemanusiaan kita, lengket dalam tubuh kita, lengket dalam hati dan pikiran kita. Dia kuasa yang masuk tinggal dalam diri kita. Jadi kalau pakai bahasa lukisan, dosa itu mirip virus yang menggerogoti kemanusiaan kita, termasuk jiwa kita, hati pikiran kita. Dosa itu mirip sel kanker, bukan hanya menggerogoti tubuh, tapi menggerogoti segenap kemanusiaan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bebas dari sana. Nggak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua membawa virus itu, kanker itu di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Apa akibat dosa itu? Hidup kita terpisah dari Allah. Dan pada puncaknya kehancuran atau kebinasaan. Makanya Yesus tadi katakan, bukan hanya orang yang korban tragedi itu, kamu pun akan binasa kalau kamu tidak lepas dari dosamu. Dengan bahasa lain nanti Paulus katakan di Roma 6 ayat 23, upah atau konsekuensi dosa adalah maut, kehancuran. Nah, saudara-saudara, karena itu siapapun kita, apapun profesi kita, apakah kita tua atau muda, baiklah kita mengaku dan sadar bahwa pada dasarnya kita adalah orang berdosa. Nah, saya suka pakai kalimat yang dengan 3 kata. Ketika kita mengatakan saya adalah orang berdosa, kita mengaku, Tuhan, saya punya potensi dari dalam diri saya sendiri untuk melakukan yang jahat. Nggak usah diajari, tidak usah digoda. Saya punya kekuatan, punya kemampuan melakukan yang jahat itu. Jadi kalau ada seorang anak baru lahir, diisolasi, dijauhkan dari pengaruh yang buruk, dia tahu mencuri, dia tahu bohong. Kenapa? Karena bibit, karena potensi dosa itu ada dalam dirinya, seperti dalam diri kita semua. Yang kedua, tendensi. Ketika kita mengatakan aku adalah orang berdosa, kita mengatakan Tuhan, aku punya tendensi, aku punya kecenderungan menyimpang. Apalagi ketika aku diberikan kekuasaan, pasti aku akan menyimpang. Sebab itu harus diawasi. Yang ketiga, bakat. Dosa itu adalah bakat yang ada dalam diri kita. Jadi bakat berbohong, bakat mencuri, bakat melakukan yang jahat itu sudah ada. Siapapun kita. Nah, yang paling berbahaya kalau bakat itu dipupuk, dilatih, dibiasakan, dikembangkan. Jadi bukan hanya bakat yang baik, bakat yang bagus ada dalam diri kita, tapi juga bakat melakukan yang jahat. Itulah dosa itu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajak kita agar sungguh-sungguh dan terus-menerus bertobat. Kata Yunani yang dipakai untuk bertobat itu metano, pertobatan, metanoia. Arti harafiahnya perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan paradigma. Siapa yang berdosa? Semua. Bukan hanya orang yang sedang kemalangan, orang yang sedang sakit parah, orang yang sedang terpuruk. Semua kita. Siapa yang harus bertobat, berubah? Semua kita. Termasuk kita yang hidupnya baik-baik, aman sentosa, sejahtera, berkelimpahan, sukses.
kita juga harus bertobat. Nah, bila saudara rajin kita membaca Injil, pertobatan itulah inti dari ajaran Yesus. Nanti kita baca dalam Markus 1 ayat 15, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, saudara-saudara, jika berdosa artinya tidak percaya dan tidak setia kepada Allah, meninggikan hati di hadapan Allah, dan gagal mengasihi sesama, maka bertobat tentu artinya kebalikannya. Bertobat artinya percaya dan setia kepada Allah, merendahkan hati di hadapan Allah dan mengasihi sesama. Dan itulah respon kita kepada Allah yang datang sebagai Raja itu. Nah, karena itu bertobat bukan cuma sekedar menyesal. Bertobat bukan cuma sekedar berhenti dari melakukan 1, 2, atau 3 pelanggaran. Bertobat artinya terus-menerus hidup berpusat kepada Allah dan Kristus. Saudara-saudara, ada kisah pertobatan dalam Injil yang selalu dikutip, yaitu pertobatan penjahat di kanan Yesus waktu dia disalib. Saya berani mengatakan pertobatan penjahat di kanan Yesus adalah pertobatan yang paling buruk. Pertobatan penjahat di kanan Yesus waktu dia disalib itu adalah pertobatan yang paling jelek. Kenapa? Karena dia bertobat di detik-detik terakhir kehidupannya. Pertobatan itu tidak berguna bagi orang banyak, hanya berguna bagi dirinya sendiri. Berguna pertobatannya, tapi hanya bagi dirinya. Seandainya dia bertobat 10 tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya, pertobatannya itu berguna bagi keluarganya, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi orang banyak. Itulah yang dikatakan nanti oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 8 atau Lukas 3 ayat 8. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tanda pertobatan itu bukan hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh diri kita, tapi juga oleh orang banyak, oleh orang sekitar kita. Nah, karena itu prinsip yang harus kita bangun adalah dalam pertobatan lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Satu lagi, prinsipnya lebih bagus sekarang atau tidak selamanya. Now or never. Pertobatan bukan urusan masa lalu. Enggak penting saudara dan saya bertobat di masa lalu. Pertanyaan, apakah sekarang saudara dan saya masih bertobat? Pertobatan bukan soal masa depan. Enggak penting saudara bertobat masa depan. Yang penting sekarang. Apakah saudara bertobat dan saya? Saudara-saudara, Yesus mengajak kita untuk bertobat, mengubah paradigma kita, mengubah hati dan pikiran kita. Dalam hal apa? Dalam banyak hal, dalam segala hal. Menurut saya, pertobatan kolektif yang harus dilakukan oleh warga gereja, oleh warga masyarakat Indonesia adalah bertobat dari korupsi. Lebih jauh, bertobat dari memuja harta, kuasa, dan kesenangan. Bertobat dari menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan dunia. Bertobat dari egoisme yang sangat ekstrim, sehingga kita hanya mementingkan diri kita dan tidak peduli apa yang terjadi dengan dunia sekitar kita.
Yang ketiga, Tuhan mengajak kita menerima dan menyia-nyiakan anugerah pengampunannya itu. Kalau saudara-saudara membaca Injil Lukas pasal 1 sampai pasal 24, saya harap semua kita, saya minta kepada semua pelajar Sidi sebelum menerima peneguhan Sidi 29 Mei, semua tamat baca Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita baca Injil Lukas itu sangat menekankan belas kasihan dan pengampunan Tuhan kepada orang berdosa. Injil Lukas menceritakan Yesus yang bersahabat dengan orang-orang berdosa, yang mau duduk semeja dengan orang-orang berdosa. Yesus memanggil orang berdosa, salah satu Lewi, si pemungut cukai itu, menjadi muridnya. Dan ketika orang Farisi marah, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Dalam Lukas 7, 36 sampai 50, Yesus biarkan seorang pendosa perempuan, kemungkinan dia seorang pekerja seks komersial, dan bagi orang Yahudi sangat haram, najis disentuh oleh perempuan itu. Tapi Yesus membiarkan pendosa itu meminyaki kakinya dengan rambutnya sebagai tanda Yesus mengampuninya dan berbelas kasih padanya. Dalam Lukas 19, Yesus datang ke rumah Zakeus, si pemungut cukai yang dianggap orang berdosa itu. Saudara-saudara, ada yang menarik. Ada 3 perumpamaan dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 tentang domba yang hilang, tentang dirham atau uang emas yang hilang, dan tentang anak yang hilang. 3-tiganya menggarisbawahi tentang Allah yang aktif mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Dalam perumpamaan dirham yang hilang, perempuan yang kehilangan dirham itu sangat aktif mencarinya dan menemukannya. Dalam perumpamaan domba yang hilang, si gembala itu aktif mencari dombanya yang hilang dan menemukannya. Dalam perumpamaan anak yang hilang, bapaknya menunggu, dan begitu dilihatnya anak bungsunya pulang, dia berlari menyongsong dan memeluknya. Apa artinya itu? Ada peran yang sangat besar dari Tuhan dalam pertobatan kita. Rupanya tanpa intervensi, tanpa Tuhan, kita tidak mungkin kembali kepadanya. Pengampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita. Pengampunan Allah itu, itulah yang mendorong pertobatan kita. Kita akan selalu mengatakan bertobat dulu baru diampuni. Tapi sebetulnya Injil mengatakan yang sebaliknya. Bertobatlah sebab Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang nanti nampakkan juga dalam Yesaya 55. Pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan, cinta kasih Tuhan mendahului pertobatan kita. Sebab itu pertobatan itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah respon kita terhadap Allah yang berbelas kasih, terhadap Kristus yang mati tersalib dan bangkit untuk keselamatan kita. Amin. Ya Allah, terima kasih Kau kumpulkan kami di rumah-Mu di hari yang baru ini, supaya kami bersama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami mendengarkan hukum dan memohon kekuatan melaksanakannya. Kami mengaku dosa kami
dan menerima janji pengampunan. Kami membaca firman-Mu sebagai pedoman bagi kami yang telah menerima pengampunan. Kami menyaksikan iman kepercayaan kami. Kami mendengar sabda Tuhan. Dan kami mengumpulkan persembahan buah kepercayaan dan kehidupan kami dan menerima berkat-Mu. Firman-Mu menguatkan kami supaya kami menyadari dan mengakui keberdosaan kami. Supaya kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan mengaku kami adalah orang yang berdosa sejak kami lahir. Kami berdosa kepada Tuhan dengan kata, hati, pikiran, dan perbuatan. Kasihanilah kami. Engkau memanggil kami untuk bertobat dan berubah. Untuk terus-menerus ya Tuhan, mengubah hati dan pikiran kami. Supaya kami percaya dan setia kepada Tuhan. Supaya kami merendahkan hati kami dan kami mengasihi sebagai buah tanda pertobatan kami. Tuhan, firman-Mu juga menyapa kami supaya kami melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Ya Allah, terima kasih sebab Kristus sudah mati tersalib untuk keampunan dosa kami, untuk keselamatan kami. Biarlah kami mempersembahkan pertobatan kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepadanya. Berkati kami di minggu yang baru ini. Biarlah kami pulang membawa iman, pengharapan, sukacita, dan kekuatan yang baru meneruskan hidup kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan.